Assalamualaikum. Di zaman ketika dunia berada di dalam genggaman layar, manusia berkomunikasi lebih cepat daripada sebelumnya. Kata-kata melintasi jarak dalam hitungan detik. Pesan berpindah dari satu ruang digital ke ruang lainnya tanpa batas. Namun, di tengah derasnya arus informasi itu, kita sering lupa bahwa komunikasi sejatinya bukan hanya tentang berbicara, tetapi tentang memahami. Setiap pesan yang kita sampaikan bukan sekedar rangkaian kata, melainkan cerminan pikiran, nilai, dan pengalaman manusia. Komunikasi adalah jembatan yang menghubungkan perbedaan antara generasi, budaya, perspektif, bahkan antara harapan dan kenyataan. Di ruang kelas, mahasiswa mempelajari teori, konsep, dan berbagai pendekatan dalam ilmu komunikasi. Tetapi, ilmu tidak berhenti di dalam buku atau diskusi akademik. Ia menemukan maknanya ketika dibagikan, dipraktikkan, dan dihadirkan kembali ke tengah masyarakat. Melalui video ini, para mahasiswa Ilmu Komunikasi Sunan Ampel, Surabaya mencoba merawat tradisi itu, membawa pengetahuan dari ruang akademik ke ruang publik digital. Bukan sekedar membuat konten, tetapi menghadirkan gagasan bahwa komunikasi yang baik adalah komunikasi yang memberi makna, membangun pemahaman, dan menumbuhkan empati. Semoga video ini menjadi pengingat bagi kita semua bahwa di balik setiap pesan yang kita kirimkan selalu ada kesempatan untuk saling belajar, saling memahami, dan saling memanusiakan. Selamat menyaksikan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, perkenalkan aku Inalisa Putri Junia dengan NIM 04010524012. Saya dari Prodi Ilmu Komunikasi, Fakultas Dakwah dan Komunikasi akan menjelaskan tentang penggunaan emoji dalam pesan digital. Simak video sampai akhir. Halo guys, pernah nggak kalian kirim pesan yang niatnya santai tapi malah dianggap serius atau bikin salah paham? Yap, itu sering terjadi karena kita kehilangan ekspresi wajah dan nada suara dalam chat. Nah, disinilah emoji hadir sebagai penyelamat komunikasi digital. Yuk kita bahas bareng bagaimana emoji bisa mempengaruhi pemahaman pesan dalam chat. Dunia yang berubah, cara komunikasi juga berubah. Di era digital seperti sekarang, kita lebih sering ngobrol lewat teks daripada secara langsung. Masalahnya, teks itu dingin dan tanpa ekspresi. Bayangkan kamu hanya ngirim oke, bisa berarti setuju, cuek, atau malah marah, tergantung bacanya. Nah, tambahkan emoji senyum dan suasananya pun langsung beda. Emoji bisa menggantikan ekspresi wajah atau nada bicara yang hilang. Nah, apa sih sebenarnya emoji itu? Emoji bukan cuma sekedar gambar lucu-lucu. Dalam psikologi komunikasi, emoji itu ibarat bahasa tubuh digital. Mereka menambahkan warna emosional ke dalam pesan, memperjelas maksud kita, dan bahkan bikin pesan terasa lebih personal. Sama seperti anggukan saat ngobrol langsung, emoji juga bisa bikin lawan bicara merasa didengar. Ilmu di balik emoji. Emoji bukan cuma tren, tapi punya dasar ilmiah. Penelitian menunjukkan emoji bisa meningkatkan pemahaman emosi dalam teks. Emoji juga membentuk kesan pertama yang lebih positif. Makanya orang yang pakai emoji sering dianggap ramah dan terbuka. Teori komunikasi nonverbal. Menurut Knapp and Hall, komunikasi itu bukan cuma kata-kata. Bahasa tubuh, ekspresi wajah, dan nada suara punya peran besar. Nah, saat semuanya itu hilang dalam teks, emoji datang sebagai pengganti. Misalnya, aku paham dengan emoji murung. Kan langsung terasa empatinya. Teori kehadiran sosial, social presence theory bilang,
Makin kita merasa kehadiran orang lain, makin kuat koneksi sosialnya. Emoji bikin teks terasa lebih hidup, rasanya seperti ngobrol langsung, bukan cuma baca tulisan. Teori penyesuaian gaya komunikasi. Kita sering menyesuaikan gaya bicara tergantung siapa lawan bicara kita. Nah, dalam teks, emoji juga bisa jadi penyesuaian. Misalnya, kalau ngobrol dengan teman dekat, kita bisa lebih ekspresif. Misalkan, WKWK kamu lucu banget, tapi kalau ke dosen, lebih formal dong. Emoji sebagai isyarat sosial. Teori Social Information Processing bilang, kita akan tetap mencari cara menyampaikan emosi meskipun tanpa ekspresi wajah. Nah, disitulah emoji menjadi solusi. Contohnya, seriusan kamu bisa berarti heran, kesal, atau kagum. Tapi dengan emoji mulut terbuka atau emoji sinis, maknanya lebih jelas. Makna emoji bisa berubah, tapi hati-hati, satu emoji bisa punya banyak makna tergantung konteks dan siapa penerimanya. Contoh emoji wink, bisa berarti ramah, bisa juga genit, dan juga bisa sarkas. Makanya penting banget pahami siapa yang kita ajak ngobrol. Tantangan dan risiko. Emoji bisa bantu, tapi juga bisa bikin kacau kalau salah pakai. Misalnya, terlalu banyak emoji bisa bikin pesan terlihat tidak profesional atau membingungkan. Atau emoji yang kamu anggap lucu, di budaya lain justru dianggap kasar. Kuncinya, kontekstual dan bijak. Tips penggunaan emoji. Jadi, gimana sih cara pakai emoji yang efektif? Jadi yang pertama, gunakan sesuai konteks. Yang kedua, jangan berlebihan. Yang ketiga, pahami siapa penerima pesanmu. Yang keempat, jadikan emoji sebagai pelengkap, bukan pengganti isi pesan. Ingat, emoji itu bumbu, bukan bahan utama. Kesimpulannya adalah, emoji adalah jembatan emosi di dunia komunikasi digital. Kalau dipakai dengan tepat, emoji bisa memperjelas makna, menghangatkan interaksi, dan memperkuat hubungan sosial. Tapi kalau salah tempat, bisa jadi sumber salah paham. Jadi, yuk kita jadi pengguna emoji yang cerdas, empatik, dan kontekstual.